بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ilmu yang disampaikan baik melalui Al-Quran begitupun melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipahami berdasarkan pemahamannya para salafun salih. Dan tentunya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berusaha untuk terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini harus selalu kita niatkan untuk kemudian kita amalkan. Karena perkara iman yang mencakup tiga hal, keyakinan, ucapan, dan amalan, terkadang Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat Al-Quran menyebutkan secara khusus berkenaan dengan amal setelah menyebutkan al-iman. Ini bukan kemudian mengartikan bahwa amalan itu keluar dari konsep keimanan, tidak. Tetapi di antara tiga hal termasuk yang paling utama dalam bab al-iman adalah al-amal. Karena zikrul khas ba'dal am menyebutkan perkara yang khusus setelah yang umum itu memiliki timbangan khusus atau kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang khusus tersebut. Sebagaimana contohnya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Turun di malam tersebut malaikat-malaikat dan ar-ruh dan Jibril alaihi salam. Bukan berarti Jibril alaihi salam bukanlah termasuk dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara malaikat, kedudukannya Jibril alaihi salam adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita berupaya untuk meniatkan setiap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, apalagi kita membahas tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita sudah sampai di penghujung bab yang pertama dan Syekh menyebutkan fihi masail. Fihi masail, wal masail huna bima'na al-fawaid. Ada masalah-masalah atau faidah-faidah yang bisa kita pelajari di bab yang pertama ini. Faidah-faidah yang bisa kita pelajari di bab yang pertama ini, yang menjadi kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, khususnya di bab yang pertama ini. المسألة الأولى أو الفائدة الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani bersama bahwa setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ada hikmah di baliknya. Termasuk di antara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Dan hikmah di balik penciptaan jin dan manusia adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Fal hikmatu hiya ibadatullah. Maka hikmahnya kita diciptakan, yang harus selalu kita hadirkan agar kita sadar siapa kita dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki secara syar'i kepada ciptaannya, khususnya kita dan jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. La ayyatamatta'u bil ma'akil wal masyarib wal manakib. Tidak hanya untuk menikmati makanan-makanan, minuman-minuman, dan pernikahan, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam hubungan yang benar. Betul, itu di antara sebab-sebab yang bisa kemudian kita jadikan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya kembali pada perkara-perkara yang mubah tersebut. Bahkan mungkin ada perkara yang diperintahkan, semuanya muaranya adalah satu, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati makanan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, minuman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan, kita menikmatinya juga, tapi semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama, atau itu faidah yang pertama yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Kitabut Tauhid, bab Kitabut Tauhid. Yang kedua, المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أن العبادة هي التوحيد. Sesungguhnya ibadah yang dimaksud yang paling utama di dalamnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ay anna al-ibadah mabniyatun 'ala at-tauhid. Maknanya adalah setiap ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas tauhid. Setiap ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita ketahui bersama bahwa di antara syaratnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Semata-mata ibadah tersebut ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya kecuali ibadah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Ketika ibadah itu tidak dilandasi dengan keikhlasan, Allah tidak memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dilandasi dengan keikhlasan, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ibadatin, maka setiap ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang thabit sebagai ibadah, la tauhida fiha, di mana kita tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah tersebut, laisat biibadah, maka itu tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La siyama anna ba'd as-salaf fassaru qawlahu ta'ala, apalagi sebagian as-salaf menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun ay illa liwahidun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa maknanya? Apa tafsirannya? Sebagian as-salaf mengatakan maknanya adalah illa liwahiduni, kecuali mereka mentauhidkanku dalam setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Li'anna al-khusumata fi, di antara alasannya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena permusuhan disebabkan karenanya. Permusuhan antara
hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dengan kaum musyrikin, ahlul jahiliyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Permusuhan yang terjadi di antara mereka akarnya adalah tauhid, akarnya adalah tauhidul uluhiyah. Akarnya adalah tauhidul uluhiyah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang pada perkara tauhidul uluhiyah. Mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka. Namun tatkala mereka melaksanakan ibadah, mereka bersedekah, misalnya, mereka melaksanakan puasa, mereka tawaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mereka tujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka menjadikan berhala-berhala yang mereka ciptakan, yang mereka buat sendiri, sebagai wasilah untuk menyampaikan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang melakukan hal tersebut. Bukan orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sama sekali, tetapi kerusakan yang mereka lakukan adalah khususnya pada perkara tauhidul uluhiyah. Itulah kenapa kemudian illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara as-salaf atau banyak as-salaf menafsirkannya adalah kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam melaksanakan ibadah. Naam. Kemudian berikutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke faidah yang berikutnya, wa hadza mutabiqun tamaman lima istanbatahu al-muallif rahimahullahu taala. Dan ini sama sebagaimana yang disimpulkan oleh al-muallif rahimahullahu taala min anna al-ibadah hiya tauhid. Sama dengan kesimpulannya para as-salaf. Karena rujukannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah as-salaf. Dan beliau menafsirkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penafsirannya as-salaf. Dan seperti itulah beliau menafsirkan di dalam kitabnya ini, bahwasanya yang dimaksud dengan al-ibadah illa liya'budun di ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah Az-Zariyat adalah illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fa kullu ibadatin la tubna 'ala at-tauhid fa hiya batilatun. Maka setiap ibadah yang tidak dibangun di atas pondasi tauhid, tidak dibangun, tidak dilaksanakan dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa hiya batilatun, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang batil, meskipun ibadah itu adalah sabit sebagai ibadah. Ya, dalam melaksanakan ibadah agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang harus kita lakukan adalah itsbatu annaha ibadah. Menetapkan apakah betul agama kita yang mulia ini menetapkan bahwa perkara-perkara tersebut merupakan ibadah. Salat yang kita lakukan, apakah agama kita yang mulia ini betul-betul menetapkan bahwa salat yang kita lakukan, yang setiap hari kita lakukan, betul-betul dinilai sebagai ibadah? Ini yang pertama. Ketika kriteria tersebut terpenuhi, maka kriteria berikutnya ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, apakah haknya Allah Subhanahu wa taala kita penuhi dalam melaksanakan ibadah tersebut? Yang pertama, penetapan bahwa itu merupakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu terpenuhi, ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, harus terpenuhi syarat berikutnya, di mana kita melaksanakan ibadah tersebut semata-mata
untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu dari dua syarat ini, apalagi dua-duanya, ketika tidak terpenuhi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud fahiya batilatun. Ibadah tersebut dinilai batil, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis qudsi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, aku sama sekali tidak butuh sekutu dalam perbuatan syirik. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan satu amalan, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, asyraka fihi ma'i ghairi, di mana dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, taraktuhu wa syirkah, aku akan meninggalkannya dan aku akan meninggalkan perbuatan kesyirikannya. Artinya ibadahnya tidak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah namun dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut. Wa qawluhu li anna al-khusumata fi, sebagaimana kita jelaskan tadi, ay fi tauhid bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy. Ya, permusuhan disebabkan karenanya, karena tauhidul uluhiyah yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa Quraisyun ya'budun Allah. Quraisy mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala juga. Yatufuna lahu, mereka melaksanakan ibadah tawaf. Wa yusallun, mereka pun salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin ala ghairil ikhlas wal wajh syar'i. Namun mereka melaksanakan ibadah-ibadah tersebut tidak didasari dengan keikhlasan dan tidak didasari dengan petunjuk syar'i sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fahiya kal adam, dinilai sama sekali tidak melaksanakan ibadah. Sama saja tidak melaksanakan ibadah. Li'adamil ityani bit tauhid, karena dia tidak melaksanakannya dengan didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan yang menghalangi infak ini adalah ibadah. Tapi itu bisa terhalangi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi infak mereka untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah karena mereka melaksanakan ibadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka melaksanakan ibadah yang mereka klaim sebagai ibadah namun tidak ditetapkan sebagai ibadah di dalam syariat Islam. Ini makna ayat Allah Subhanahu wa taala, kafaru billah wa birasulihi. Kufur kepada Allah karena tidak ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Kufur kepada Rasulullah karena tidak mengikuti petunjuknya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menetapkan apakah perkara amalan tersebut dikategorikan sebagai ibadah atau tidak dikategorikan sebagai ibadah. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsalisah, faedah berikutnya adalah atau mas'alatus tsalisah, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Fa fihi ma'na qawlihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Siapa yang tidak melaksanakan ibadah
dengan didasari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia tidaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Lastum 'abidun atau lastum 'abidina ibadati. Kalian tidaklah beribadah atau tidaklah menyembah zat yang aku sembah. Zat yang aku sembah. Tidaklah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadah yang mereka lakukan. Mereka bersedekah. Mereka memerdekakan budak. Itu ibadah. Mereka berpuasa, ibadah. Mereka tawaf, ibadah. Sabit bahwa perkara-perkara tersebut adalah ibadah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Kalian tidaklah mengibadahi zat yang aku ibadahi. Padahal zahirnya mereka melaksanakan ibadah. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini? Lianna ibadatakum mabniyatun 'ala syirk, falaysat biibadatillahi ta'ala. Karena ibadah yang kalian lakukan tadi, sedekah yang kalian keluarkan, puasa yang kalian laksanakan, tawaf yang kalian laksanakan, memerdekakan budak, yang merupakan semuanya ibadah-ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mabniyatun 'ala syirk. Kalian melaksanakannya dibangun di atas pondasi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, falaysat biibadatin lillahi ta'ala. Maka itu bukanlah merupakan ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-rabi'ah, yang keempat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pembahasan bab kitab tauhid ini, hikmah berikutnya adalah al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah dari diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhadaha rahimahullahu ta'ala, al-muallif rahimahullahu ta'ala mengambil faidah ini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul-rasul di tengah-tengah mereka, dan mereka mendakwahkan an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi penyembahan kepada taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fal hikmatu, jadi hikmahnya berdasarkan ayat yang mulia ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus selalu kita hadirkan di dalam diri kita, di dalam benak kita, apa tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia adalah ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah wajtinabi ibadatit taghut. Mereka, dan di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia adalah mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah manusia, iqamatul hujjat alaihim, untuk menegakkan hujjah di tengah-tengah manusia, sehingga ketika manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi alasan yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selama mereka hidup di dunia. Al-khamisah, yang kelima adalah anna ar-risalata 'ammat kulla ummatin. Sesungguhnya risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu telah Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi setiap umat. Akhadhaha min qawlihi ta'ala
walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Yang beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul-rasul di tengah-tengah mereka. Artinya semua umat sudah diutus di tengah-tengah mereka rasul. Ada hujjah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah-tengah manusia. Jadi bukan hanya dimaknai sebagai iqamatul hujjah saja. Kita mempelajari sebelumnya tentang al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Ada yang masih ingat ada berapa hikmahnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin? Berapa hikmahnya yang beliau sebutkan diutusnya para rasul? Ada yang masih ingat, jemaah ikhwan dirahmati oleh Allah? Ada? Ada 3, Masya Allah, di belakang. Masih ingat, ada 3. Yang pertama, iqamatul hujjah. Yang kedua, ar-rahmah. Yang ketiga, bayanut tariqil musili ila Allah tabaraka wa ta'ala. Menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jazakillahu khairan. Mengingatkan kembali tentang 3 hikmah diutusnya para rasul di tengah-tengah manusia. Naam. As-sadisah, yang ke-6, anna dinal anbiya'i wahidun. Agamanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Semua agama mereka sama. Akhadha min qawlihi ta'ala, ini diambil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat rasul-rasul bagi mereka. Semua mendakwahkan dakwah yang sama, yaitu an i'budullaha wajtanibut taghut. Mendakwahkan, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dinul anbiya'i wahid. Agamanya sama. Risalah usul, risalah yang usul, yang pertama, yang mendasar, yang mereka semua bawa sama. Sama-sama mendakwahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama mendakwahkan agar meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan yang semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini semakna dengan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa hadza, dan ini yang dimaksud adalah dinul anbiya'i wahidun la yunafi qawlahu ta'ala, tidak menafikan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap kalian, bagi setiap umat ada syariatnya, ada manhajnya tertentu. Apa maknanya? Firman Allah Subhanahu wa taala, li'anna asy-syir'atal 'amaliyyata takhtalifu bi ikhtilafil umam wal amakin wal azminah. Yang dimaksud di sini adalah syariat yang merupakan amaliyah. Syariat yang merupakan amaliyah, keseharian
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Syariatnya mereka berbeda-beda, namun dakwahnya yang paling utama adalah sama. Mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa amma asluddin, adapun asalnya yang merupakan perkara usul yang paling utama di dalam agama, fawahidun, maka itu adalah satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan bagi kalian, telah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di dalam agama, baik itu kepada Nuh, walladzina auhayna ilaik, begitupun yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim, begitupun wasiat kami kepada Ibrahim, wa Musa, kepada Musa, wa Isa, kepada Isa, an aqimud din, untuk menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah terpecah belah di dalam agama tersebut. Terpecah belah di sini adalah terpecah belah di dalam permasalahan tauhid. Mereka semua satu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ini menjelaskan lebih detail tentang kondisi agamanya para nabi. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah bersaudara semuanya. Semuanya berasal dari satu keturunan. Ummahatuhum syatta. Meskipun ibu mereka berbeda-beda, wa dinuhum wahid. Namun agama mereka satu. Mereka satu dalam dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian as-sabi'ah, yang ketujuh, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mas'alatul kabirah, perkara yang besar, anna ibadatullah la tahsulu illa bil kufri bit taghut, bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah tercapai dengan benar kecuali dengan kufur terhadap semua yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu dari 8 syarat la ilaha illallah. Ini termasuk dari salah satu dari 8 syarat la ilaha illallah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang poin yang terakhir, selain kita beriman kepada Allah, maka wajib bagi kita juga untuk kufur terhadap semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut. Wajtanibu at-taghut. Faman yakfur billah atau faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Selalu disandingkan. Beriman kepada Allah tidak cukup kecuali dibarengi dengan kufur terhadap semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'abadallaha wa lam yakfur bit-taghut. Maka siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak kufur terhadap taghut, dia tidak kufur terhadap semua yang diibadahi kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah termasuk di dalamnya beribadah kepada Allah
namun berpendapat bahwa semua agama sama. Ini termasuk di dalamnya. Berpendapat bahwa semua agama sama. Falaisa bimuwahhidin, maka dia bukanlah ahli tauhid. Dia bukanlah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walihada ja'ala al-muallif rahimahullahu taala hadhihi al-mas'alata kabiratan. Oleh karenanya al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan bahwa perkara ini perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar. Di mana di zaman beliau, apalagi di zaman kita hari ini, banyak yang menyelisihi perkara ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang mengatakan bahwa semua agama sama. Mereka betul mungkin menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat sebagaimana salat yang kita lakukan, melaksanakan ibadah puasa sebagaimana ibadah puasa yang kita lakukan. Tapi selama mereka tidak mengingkari, tidak kufur terhadap semua yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan syaratnya la ilaha illallah. Kalau syarat dari la ilaha illallah tidak terpenuhi, maka bagaimana mungkin ibadah-ibadah yang merupakan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita dituntut untuk beriman kepada Allah, juga dituntut untuk kufur terhadap semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, walihada ja'ala al-muallif rahimahullahu taala hadhihi al-mas'alata kabiratan lianna kathiran minal muslimin. Beliau menyaksikan banyak dari kaum muslimin jahilaha, tidak mengerti perkara ini fi zamanihi, di zamannya beliau kurang lebih 300 tahun yang lalu, wa fi zamaninal an, apalagi di zaman kita hari ini. Banyak sekali yang tidak mengerti tentang perkara ini. Tanbih. Ada tanbih yang beliau sampaikan yang perlu untuk kita pahami bersama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah al-kufur, begitupun al-isyrak, menyekutukan Allah, at-tabdi', ya. Ini masalah penting untuk kita jelaskan. La yajuzu itlaqus syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dhalik. Tidak boleh serta-merta langsung menuding, langsung memvonis secara mutlak kepada orang yang melakukan kesyirikan, atau orang yang melakukan kekufuran, atau orang yang melakukan perkara-perkara yang dijelaskan di dalam syariat bahwa perkara tersebut terlaknat, ala man fa'ala syai'an min dzalika. Jadi kita tidak boleh serta-merta kemudian ketika melihat orang melakukan di antara perbuatan-perbuatan kekufuran, kemudian kita mengatakan kepadanya, ya kafir, hai si kafir. Begitupun ya musyrik, hai si musyrik. Ataupun orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah, kemudian kita mengatakan kepadanya, memutlakkan kepadanya, ya mubtadi', wahai pelaku bid'ah. Ini tidak diperbolehkan. Jadi harus kita bedakan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kufru syai'un wa takfiru syai'un akhar. Perkara kekufuran ini satu bab di dalam Islam, tapi mengkufurkan seseorang ini babnya lain. Jadi tidak semua orang yang terjerumus melakukan kekufuran langsung kemudian dia dicap sebagai kafir. Tidak semua orang yang terjerumus melakukan kesyirikan langsung kemudian kita vonis ya musyrik. Tidak semua orang yang terjerumus melakukan perkara-perkara bid'ah langsung kita vonis ya mubtadi', wahai pelaku bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Karena di dalam agama kita menjelaskan ada yang namanya al-asbab, ada yang namanya al-mawani'. Ada al-asbab, ada al-mawani'. Dan itulah yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya ini. Li'anna al-hukma bidzalika fi hadhihi wa ghairiha, karena
menghukumi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memvonis mereka sebagai kafir, musyrik, mubtadi', lahu asbabun wa lahu mawani. Ada sebab-sebabnya dan bisa jadi ada penghalang-penghalangnya. Sehingga kenapa kemudian mereka melakukan perkara-perkara tersebut. Kalau kekufuran, mereka melakukan perkara kekufuran tersebut. Mereka melakukan perkara kesyirikan tersebut. Mereka melakukan perkara-perkara bid'ah tersebut. Bisa jadi yang salah adalah kita sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu di tengah-tengah mereka. Karena khawatir sedikit jamaahnya, khawatir menyampaikan tentang perkara-perkara bid'ah, sehingga masyarakat terjerumus melakukan bid'ah. Khawatir jamaahnya kabur. Mereka takut untuk menjelaskan perkara-perkara syirik. Sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya terjerumus melakukan kesyirikan. Bisa jadi kesalahannya ada di kita. Karena at-taksir yang kita lakukan. Kita meremehkan perkara-perkara pokok di dalam agama untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga belum tegak hujjah di tengah-tengah mereka. Mereka melakukan kekufuran, mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan perkara bid'ah. Bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi kita yang salah. Karena tidak menjelaskan dengan baik. Tidak menjelaskan dengan rinci tentang perkara-perkara usul ini. Perkara-perkara yang sangat penting. Perkara yang merupakan kesyirikan-kesyirikan. Dan contoh-contoh kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penting sekali untuk kita pahamkan masyarakat. Begitupun perkara-perkara bid'ah. Bagaimana konsepnya bid'ah? Bagaimana amalan-amalan kemudian bisa terkategorikan sebagai amalan bid'ah. Dan kebid'ahan-kebid'ahan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Perlu untuk kita jelaskan. Sehingga masyarakat kita memiliki ilmu untuk mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang tauhid, mana yang kufur. Jadi taksirnya bisa jadi kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu di tengah-tengah mereka. Makanya Nabi itu Allah Subhanahu wa taala utus basyira wa nadhira. Pemberi berita gembira, begitu juga pemberi peringatan. Bukan hanya memberikan berita gembira saja. Tidak bisa kita hanya mengambil satu bagian saja, kemudian meninggalkan bagian yang lainnya. Selain kita mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada mereka bagaimana bahayanya syirik. Selain kita menyampaikan bagaimana kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuliaannya, bagaimana fadilah yang bisa didapatkan, sampaikan juga bahayanya bid'ah. Bahayanya orang yang terjerumus melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Penting untuk menyeimbangkan antara kedua hal ini. Karena siapa yang mengambil warisan dari para anbiya, dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya ambil warisannya secara seimbang. Jangan ambil satu kemudian meninggalkan yang lainnya. Karena inilah yang kemudian bisa jadi alasan di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di samping mereka betul beribadah kepada Allah. Karena yang kita ajak, yang kita dakwahkan mereka beribadah kepada Allah. Tidak kita sampaikan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang bisa menodai ibadah tersebut. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Makanya basyira wa nadhira. Sampaikan berita gembira. Namun perlu juga diseimbangi untuk memberikan peringatan kepada mereka. Kembali lagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna al-hukma bidzalika fi hadhihi wa ghairiha lahu asbabun wa lahu mawani. Ya, ada sebab-sebabnya. Bisa jadi mereka tidak mengetahui bahwa perkara tersebut adalah kekufuran. Mereka tidak mengetahui bahwa perkara tersebut adalah perkara bid'ah, adalah kesyirikan.
sehingga kemudian terjerumus melakukan perkara-perkara tersebut. Dan bisa jadi ada mawani, ada penghalang-penghalangnya. Fala naqulu liman akala riba mal'un. Maka kita tidak boleh kemudian langsung memvonis bagi orang yang bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, kemudian kita mengatakan dia adalah orang yang terlaknat. Dia orangnya, memvonis secara syakhsi, dia adalah orang yang terlaknat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, orang yang memakan harta riba, wa mukilahu, yang memberikan harta riba tersebut, wa katibahu, yang menulis akad-akad ribawi, wa syahidai, yang menjadi saksi transaksi ribawi tersebut. Nabi menjelaskan bahwa Nabi melaknat orang tersebut. Tapi kalau ada kemudian orang yang terjerumus melakukan perkara riba, maka kita tidak boleh langsung memvonisnya mal'un. Mal'un. Ente adalah orang yang dilaknat. Tidak. Karena bisa jadi ada sebab-sebabnya. Bisa jadi dia belum pernah mendengarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu qad yuja'u mani'un yamna'u min hululin na'nati alaihi. Bisa jadi ada penghalang yang menyebabkan terhalangnya turunnya laknat itu kepadanya. Di antara penghalangnya misalnya adalah al-jahl, kebodohan. Dia belum tahu ilmunya bahwa riba itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Bisa juga mani yang lain adalah asyubhat. Dia terkena syubhat. Hatta orang yang terkena syubhat tidak bisa kita langsung memvonis mereka. Terkena syubhat. Syubhat apa yang bisa terjadi dalam masalah riba? Kita sadar bahwa ada di antara dai-dai yang menyepelekan masalah riba. Menyepelekan masalah riba. Bahkan menjadikan perkara riba ini termasuk perkara umumul balwa. Perkara yang dimana manusia tidak bisa lagi terhindar darinya. Tidak bisa lagi terhindar darinya. Tidak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak jalan-jalan yang lain yang bisa kita lakukan. Ini bukan perkara umumul balwa yang tidak bisa lagi manusia terhindar darinya. Masih banyak cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari perkara riba. Wa ma asbaha dzalika, ataupun yang semisal dengannya. Jadi bisa karena ada penghalang atas didasari oleh al-jahal, bisa didasari oleh asyubhah. Syubhat yang dia terkena syubhat. Maka yang seperti ini harus diajarkan. Yang jahal harus diajarkan. Yang terkena syubhat harus lebih semangat lagi, harus lebih serius lagi untuk kita mengobati penyakit yang menjangkitinya. Karena lebih mudah untuk mengatasi al-jahal dibandingkan orang yang terkena syubhat. Lebih mudah mengisi gelas yang kosong dengan air dibandingkan mengisi gelas yang sudah ada air di dalamnya. Kita harus menumpahkan airnya terlebih dahulu, baru kita isi. Dan menumpahkan air ini tidak mudah. Harus didasari dengan hujjah-hujjah yang kuat. Bahkan terkadang di luar dari permasalahan yang kita bahas. Tapi kalau ilmu cukup menyampaikan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang jahil. Nabi melaknat orang yang memakan harta riba, orang yang memberikan riba, orang yang menyaksikan riba tersebut, akad riba tersebut, yang menjadi saksinya, dan orang yang menulis akad riba tersebut. Cukup disampaikan.
Tapi kalau orang kena syubhat, harus kita sadarkan terlebih dahulu. Terkadang harus menggunakan ilmu-ilmu yang lainnya, ya, keluar dari pembahasan riba, baru kemudian bisa tersadarkan. Dan tersadarkan ataupun tidak, itu kembalinya kepada taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita telah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah di hadapan masyarakat, di hadapan orang-orang yang dengan kita tidak menyadari, kita tidak mengetahui dengan dasar apa mereka kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan setelah melaksanakan salat Isya berjamaah. Hadza wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa kadza asy-syirku la nutlikuhu ala man fa'ala syirkan. Begitupun kita tidak langsung memvonis kesyirikan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tidak langsung memvonis syirik pada pelaku kesyirikan. Faqad takunul hujjatu ma qamat alaih. Maka bisa jadi belum tegak hujjah kepadanya. Dan di antara sebabnya bisa saja bisababi tafriti ulama'ihim. Karena ulama'nya, orang-orang alim yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan ilmu tentang perkara tersebut kepadanya, tidak menjelaskan dengan benar, dengan jelas tentang kesyirikan, tentang kekufuran, tentang perbuatan-perbuatan maksiat, dan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa kadza naqul, begitupun kita katakan, man shoma Ramadan, sebaliknya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis. Teksnya hadis seperti ini. Siapa yang berpuasa Ramadan yang didasari dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Walakin la nahkumu bihadza li syakhsin muayyan. Tapi ketika kita berbicara tentang orang tertentu, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dosa-dosanya langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sekedar kita mengetahui bahwa dia berpuasa. Jadi seperti ini memang dalilnya man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mengetahui bahwa dia berpuasa betul-betul didasari oleh keimanan dan ihtisab, maka kemudian tidak bisa kita lakukan karena fulan melaksanakan puasa Ramadan, maka dijamin dosa-dosanya yang telah lalu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan pemahaman mafhumul mukhalafah. Walakin la nahkumu bihadza li syakhsin muayyan. Idh innal hukma al-mu'allaq 'ala al-awsaf la yantabiqu 'ala al-ashkhas. Kaidah di dalam al-qawaid. Ya, sesungguhnya hukum yang terikat dengan sifat-sifat tertentu, hukum yang terikat dengan sifat-sifat tertentu, la yantabiqu 'alal ashkhas, tidak berlaku pada pribadi-pribadi tertentu, illa bitahaqquqi syurutin tibaqihi wa intifa'i mawani'ihi, kecuali terpenuh syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi tidak bisa kemudian langsung kita menghukumi hanya berdasarkan apa yang kita saksikan. Kecuali dia melaksanakan ibadah tersebut dengan memenuhi semua syarat-syaratnya
dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Contoh yang lain, فَإِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا يَتَبَرَّزُ فِي الطَّرِيقِ فَهَلْ نَقُولُ لَكَ لَعَنَكَ اللَّهُ. Apabila kita melihat seseorang membuang air besar di jalan yang dilalui oleh manusia, فَهَلْ نَقُولُ لَهُ لَعَنَكَ اللَّهُ. Apakah kemudian kita bisa mengatakan kepadanya la'anakallah, Allah Subhanahu wa taala melaknatmu, atau semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatmu? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa ittaqul la'inain. Hati-hatilah terhadap dua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la'inan ya Rasulullah?" Siapakah dua orang itu yang dilaknat ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihi." Orang yang membuang kotoran di jalanannya manusia, di jalanan yang dilalui oleh manusia, wa fi dhillihi, dan tempat bernaungnya manusia. Tempat bernaungnya dan di jalannya. Nabi SAW menyebutkan ittaqul la'inain. Dua ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asy-Syaikh di sini membawakan fahal naqulu lahu la'anakallah. Al-jawab, beliau menjawab rahimahullahu taala, la. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan la'anakallah. Meskipun di dalam hadis disebutkan jauhilah dua yang dilaknat. Jauhilah dua yang dilaknat. Dan yang dilakukan oleh fulan, asy-syakhsul di sini yang disebutkan adalah yatabarrazu fit tariq, salah satu yang dilaknat di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh juga mengatakan tidak serta-merta kemudian kita bisa mengatakan engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dia mengetahui hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Illa idza urida bil la'ni fi qawlihi ittaqul mala'in. Kecuali yang diinginkan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mala'in atau al la'inain. Jauhilah dua yang dilaknat, atau jauhilah orang yang dilaknat. Annan nasa anfusahum, bahwa manusia di dalam dirinya, ya, dia di dalam dirinya, bukan mengatakan bahwa memvonis bahwa orang itu dilaknat, tetapi ini terjadi di dalam dirinya ketika melihat orang yang membuang kotoran di tengah-tengah jalanannya manusia. Dia mengatakan di dalam dirinya, yal'anuna hadza annan nasa anfusahum, bahwa manusia di dalam hatinya melaknat perbuatan tersebut. Dan dia membenci perbuatan yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Wa yarawnahu mukhillan bil adab, dan dia memandang bahwa itu jauh dari adab yang benar. Itu adalah adab yang tercela. Mu'dhiyan lil muslimin, mengganggu kaum muslimin karena dia membuang kotoran di jalan-jalannya kaum muslimin. Fahadha syai'un akhar. Maka ini perkara yang lain. Ini adalah perkara yang lain. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita memutlakkan kepada si fulan bahwa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta merta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan yang terlaknat. Karena melakukan perbuatan yang terlaknat berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi. Nah, betul dia bisa terlaknat ketika dia mengetahui bahwa ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalangnya. Tapi kita tidak mengetahui karena terkadang syarat-syaratnya itu hanya diketahui oleh si fulan tersebut. Dari mana kita mengetahui apakah dia tahu hukumnya atau tidak? Kecuali kita bertanya
bertanya kepadanya langsung. Dari mana kita mengetahui apakah dia terkena syubhat dalam masalah ini atau tidak terkena syubhat? Harus terpenuhi syaratnya. Harus terpenuhi syaratnya. Begitupun khususnya di zaman kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita serta-merta terlalu gampang mentabdi seseorang. Menyebutkan bahwa fulan adalah ahlul bid'ah sampai syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalangnya. Ya, ini banyak sekali yang kemudian menyebabkan, apalagi di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah belajar, yang sudah paham, salah satu hal yang banyak menyebabkan saling tahzir-mentahzir adalah perkara-perkara yang seperti ini. Nah, fadu'aul qabri syirkun. Nah, di sini lebih diterangkan lagi oleh Syekh. Berdoa, memohon kepada penghuni kubur adalah kesyirikan. Lakin la yumkinu an naqula li syakhsin muayyan fa'alahu hadha musyrik. Tapi tidak bisa kemudian langsung kita mengatakan kepada orang yang berdoa meminta kepada penghuni kuburan, langsung mengklaim, langsung memvonis bahwa dia adalah musyrik. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hatta na'rifa qiyamal hujjati alaih. Sampai kita mengetahui apakah hujjah telah tegak kepadanya. Kalau hujjah telah tegak kepadanya, maka bisa kita mengatakan bahwa itu adalah bahwa dia adalah pelaku kesyirikan. Dia adalah pelaku kesyirikan. Tapi kalau belum tegak hujjah kepadanya, maka tidak boleh kemudian kita langsung mengklaim bahwa dia adalah pelaku kesyirikan. Au naqul hadza musyrikun, atau yang kedua. Bisa jadi yang kedua kita mengatakan hadza musyrikun, orang yang datang ke kuburan berdoa kepada penghuni kuburan. Dua kondisinya yang dibolehkan. Dua kondisinya yang harus kita perhatikan. Tidak boleh memutlakkan bahwa kemudian kita langsung mengatakan hadza musyrik. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu apakah telah tegak hujjah kepadanya atau belum. Yang kedua, boleh kita mengatakan hadza musyrikun bi'tibari zahiri halihi. Ini adalah pelaku kesyirikan dilihat dari zahir yang dia lakukan. Dilihat dari zahir yang dia lakukan. Karena kita menyaksikannya berdoa kepada penghuni kubur. Memang itu adalah pelaku kesyirikan, tapi dilihat dari zahiri halihi. Zahirnya yang nampak di mata kita tentang kondisinya. Tidak boleh mutlak musyrik. Tidak boleh seperti itu. Sampai tegak hujjah kepadanya. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsaminah, faidah atau al-mas'alatu ats-tsaminah adalah anna at-taghut 'ammun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Taghut itu umum pada setiap yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah taghut. Kita sudah membahas tentang permasalahan ini ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari sisi yang beribadah kepadanya dan ditinjau dari sisi taghut itu sendiri. Kalau ditinjau dari sisi yang beribadah kepadanya, maka semua siapa saja yang diibadahi, yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah taghut. Termasuk malaikat-malaikat di dalamnya, termasuk para rasul dan para nabi di dalamnya. Ketika dinilai, ditinjau dari sisi yang menyembahnya. Tapi ketika ditinjau dari sisi taghut itu sendiri, maka taghut yang dimaksud adalah kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Setiap yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridho diibadahi. Contohnya adalah Fir'aun. Naam.
selain daripada Allah adalah tagut. Waqad arrafahu Ibnul Qayyim, sebagaimana yang kita pernah jelaskan definisi dari Ibnul Qayyim tentang tagut, bi annahu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, bahwa tagut itu setiap yang dimana seorang hamba melampaui batas terhadapnya. Semua yang dimana seorang hamba melampaui batas terhadapnya. Mim ma'budin, baik itu yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Contohnya, fal ma'budu kas-sanam. Contohnya yang diibadahi adalah berhala, patung yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka patung itu adalah tagut. Fal matbu', contohnya yang diikuti adalah al-alim, orang yang berilmu. Maka ketika dia diikuti dan kita melampaui batas dalam mengikutinya, ya, diikuti melampaui batas dalam mengikutinya sehingga mengkultuskannya, apapun yang dikatakan kita ikuti, meskipun menyelisihi sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi syariat, kita ikuti. Maka ini al-alim ini juga adalah tagut. Wal muta'u kal amir, yang ditaati adalah al-amir. Contohnya adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Ketika misalnya pemimpin memerintahkan kita, memerintahkan, bukan memaksakan, memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita taati, maka pemimpin tersebut juga termasuk tagut. Beda kalau dipaksakannya, beda kalau dipaksakan. Yang kami sampaikan diperintahkan. Jangan sampai salah dipaham. At-tasi'ah, yang ke-9, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idhamu sya'ni thalathi ayatil muhkamat fi suratil an'am. Besarnya nilai 3 ayat muhkamat di dalam surah Al-An'am. Ini yang dimana yang dimaksud di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana yang dimaksud di poin yang ke-9 ini. Yang dimana yang dimaksud. Di surah Al-An'am, boleh sambil melihat kitab. Idhamu sya'ni thalathi ayatil muhkamati fi suratil An'am. Yang muhkamat itu artinya allati laysa fiha nasakh, yang tidak dinasakh. Ayatnya sampai sekarang diamalkan. Akhadha dhalika min qauli Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah ada? Yang mana? Surah Al-An'am. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Ikhwa, la'allahu akhta asy-syekh, atau ada yang dimaksud di sini surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 151, 152, 153. Nah, ini yang dibahas di topik utama. Ini yang dibahas di topik utama. Ini yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Jadi kedudukan yang terkandung, ada berapa wasiat di dalamnya? Ada 10 wasiat di dalamnya. Itu yang dimaksud di ayat yang mulia ini. Nanti ada penjelasannya lebih kayaknya di poin 11. Al-Ashirah, yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Ya. Tapi ini bukan yang sebelumnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ayat 23. Kalau ana enggak salah, di terjemahan yang antum pegang,
di situ ada disebutkan 10 masalah. Salah atau benar? 10 masalah. Berapa? 12. 12 masalah. Wa fiha 18 masalah. Itu keliru 12, 18. 18 itu dimulai ayat sebelumnya, sebelum wa qada rabbuka, ayat 22 sampai ayat 39. Ayat 22 sampai ayat 39. Ada 18 masalah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat tersebut. Ya, dimulai dari ayat 22 sebelum wa qada rabbuka la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Naam. Jadi dimulai dari situ ada 18 poin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sampai ayat ke-39. Ditutup dengan ayat yang mirip dengan ayat ke-22. Wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jadi dibuka dengan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ada ilah yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fataq'uda madhmuman makhdula. Nanti engkau akan madhmum, tercela dan terhina. Kemudian ditutup lagi dengan ayat yang mirip. Ayat yang mirip. Wa khatamaha biqaulihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian jadikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ada tuhan-tuhan yang lainnya, fatulqa fi jahannama maluman madhura. Maka kalian akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercerah dan dijauhkan dari rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Perlu untuk diperbaiki berkenaan dengan yang dimaksud di dalam ayat-ayat tersebut. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ini agak yang sebelumnya yang disebutkan di situ adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Tertutup, afwan. Naam. Wa khatamaha bi wa qad bayyanaha Allah wa qad nabbahana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita ala idhami sya'ni hadhil masail berkenaan dengan pentingnya, besarnya permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayat tersebut. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Di akhir-akhirnya sebelum wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, itulah di antara yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadamu Muhammad. Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fabada'aha Allahu bin nahyi 'anil syirk biqaulihi ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan melarang kita untuk melakukan kesyirikan. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Janganlah kalian menjadikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ada ilah, ada sesembahan-sesembahan yang lainnya. Fataq'uda madhmuman makhdula. Maka kalian akan tercelah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qa'idu laisa qa'iman. Ya, orang yang duduk tidaklah berdiri. Li'annahu la khaira liman asyraka billah. Karena tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Madhmuman indallah,
dia tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda auliyaihi, dan dia pun tercela di sisi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makhdulan la yantasiru fid dunya wala fil akhirah. Dia terhina, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya baik itu di dunia begitupun di akhirat. Wa khatamaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya di dalam surat tersebut di ayat 39, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian jadikan di samping Allah Subhanahu wa taala ada ilah yang lain, fatulqa fi jahannama, maka dengannya engkau akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam, malumam madhura, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi uqubatuhu indama yulqa finnar. Di ayat yang terakhir ini adalah iqabnya, hukumannya ketika mereka atau dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Kullun yalumuhu, setiap orang mencelanya, wa yadhuruhu fayandahir, dan menjauhinya, dan kemudian dijauhkan dari rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Wal iyadhu billah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. PR. Kita kasih hadiah bagi yang paling cepat mengumpulkan ke Ustadz Dedi. Sebutkan 18 perkara. Nah, 18 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Suratul Isra ayat 22 sampai 39. Nah, insyaallah dari kami akan memberikan sedikit hadiah, tapi tentunya ketika ikhwah yang lainnya membaca dari ikhwah yang sudah mengumpulkannya, biidznillah ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih mulia pahala yang akan didapatkannya. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kemudian mengumpulkan 18 poin ini dari surah Al-Isra ayat 22 sampai 39. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang perlu didiskusikan boleh ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada dasarnya ilmu itu kita pelajari secara ta'sil. Ya, pada dasarnya ilmu itu dipelajari secara ta'sil. Al-ahammu fal-aham. Yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Ta'sil itu kita harus mengajarkan kaidah-kaidah utama terlebih dahulu. Sehingga ketika fenomena yang kita share di tengah-tengah keluarga kita, ketika kita share di tengah-tengah mereka, ini mudah untuk mereka fahami
bahwa itu merupakan kekeliruan karena mereka punya pondasi. Mereka punya pondasi. Terkadang kurang hikmah, ya, terkadang kurang hikmah kalau kita tidak secara bertahap menyampaikan ilmunya, baru kemudian fenomena yang terjadi di tengah masyarakat itu langsung kita share bahwa itu misalnya merupakan kekufuran, itu misalnya merupakan kesyirikan. Jadi tidak taksil. Apalagi kalau di antara keluarga kita ada yang melakukan. Ya, apalagi kalau ada di antara keluarga kita yang melakukan, makanya kita timbang dari segi maslahat dan mafsadatnya. Ya, jadi harus secara taksil. Usulnya dulu disampaikan, usul tentang tauhid itu bagaimana, usul tentang kesyirikan itu bagaimana, sehingga dengan usul ini, usul ini menjadi kaidah. Sehingga ketika kaidah itu sudah ada pada dirinya, dia sudah memahaminya, mudah baginya untuk mencerna amalan-amalan yang kemudian bisa dikategorikan sebagai kesyirikan, sebagai kekufuran, sebagai perbuatan maksiat, sebagai perbuatan bid'ah. Jadi kita lebih kepada melihat apakah keluarga kita secara umum sudah ngaji, misalnya. Ya, sudah ngaji. Akhirnya kalau untuk membentengi mereka, share ke keluarga. Mereka insya Allah kalau sudah ngajinya benar, pasti tauhid yang paling pertama. Tauhid yang paling pertama. Syirik yang paling bahaya. Pasti itu dulu. Bagaimana yang tauhid, bagaimana yang syirik. Usul-usulnya ini yang diberikan oleh asatizahnya, oleh gurunya kepada murid-muridnya. Nah, ketika ada fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ini mudah untuk diterima karena mereka punya landasannya. Tapi kalau mereka masih banyak terjerumus melakukan perkara-perkara tersebut, tiba-tiba datang kita nge-share bahwa itu merupakan kesyirikan dan dijelaskan di dalamnya tidak ada perkara-perkara ilmiahnya yang merupakan kaidah-kaidah. Kenapa kemudian perkara tersebut dikategorikan sebagai kesyirikan? Maka ini kurang hikmah di dalam menyampaikan. Ini kurang hikmah di dalam menyampaikan. Betul, kita harus hikmah di dalam menyampaikan karena itu penting sekali. Makanya kan hikmah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan perkara yang tepat pada waktu yang tepat dengan metode yang tepat, dengan cara yang tepat. Sehingga jangan sampai yang kita inginkan kebaikan tapi ternyata mereka semakin lari dari kebaikan karena kita tidak hikmah di dalam menyampaikan kebaikan tersebut. Makanya kan di antara yang menyebabkan seseorang tidak menyampaikan ilmu dengan hikmah adalah al-jahl, kebodohan, at-toish. At-toish itu sembrono di dalam menyampaikan. Tidak mengetahui mana waktunya yang tepat, kapan waktunya yang tepat. Kemudian al-ajalah, terburu-buru saat menyampaikan ilmu. Nah, ini harus dijauhi. Maka rukunnya adalah al-ilmu. Kita harus tahu ilmunya. Ilmu tentang konten yang akan kita sampaikan, ilmu tentang mad'u, ilmu tentang orang yang akan kita sampaikan, bagaimana kondisinya orang yang akan kita sampaikan ilmu ini kepada mereka. Ana tegas, keras, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan perkara ini kepada antum semua karena antum semua sudah mengaji. Sudah ngaji. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat umum tidak mungkin ana teriak-teriak sebagaimana ana teriak-teriak di sini. Ini di antara perkara yang harus kita lihat. Begitupun apalagi di tengah-tengah keluarga kita yang memang menjadi tanggung jawab kita. Jadi hikmah di dalam menyampaikan ilmu. Momennya. Kita harus tahu momennya. Nabi pun kan menyampaikan kepada siapa? Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. La tubashshirhum fayattakilu. Ya, jangan sampaikan hadis ini kepada mereka karena mereka akan bertawakal, hanya bersandar kepada hadis yang mulia ini. Ini bukan pelarangan secara mutlak. Bukan pelarangan secara mutlak. Karena kalau ini pelarangan secara mutlak, ini melanggar hadis-hadis yang lainnya. Ya, melanggar hadis-hadis yang lainnya berkenaan dengan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Nabi SAW yadhummuhu, mencela orang-orang yang menyembunyikan ilmu.
Yang dilarang di dalam agama adalah ta'khirul bayan an waqtil hajah. Mengakhirkan penjelasan pada saat penjelasan itu dibutuhkan. Ini yang dilarang. Tapi mengatur strategi agar penjelasan tentang ilmu ini bisa diterima dengan baik. Mungkin diantaranya dengan sedikit mengakhirkan waktunya sehingga momennya pas. Maka ini adalah strategi hikmah di dalam berdakwah. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Nah, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ana akhiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.